10 hal yang sering dilakukan pembohong, tapi jarang disadari orang. Pernahkah kamu meninggalkan sebuah percakapan dengan perasaan aneh, seolah-olah ada sesuatu yang tidak beres? Seperti ada suara kecil di dalam hati yang berbisik, "Itu tadi bohong," tapi kamu sendiri tidak bisa benar-benar menjelaskan kenapa. Mungkin karena cara mereka berhenti sejenak, atau bagian tertentu dari ceritanya terasa janggal. Bukan salah, tapi ada yang terasa tidak pas. Dan semakin kamu memikirkannya, momen-momen kecil itu makin menonjol. Nah, biasanya memang ada alasan kenapa kita bisa merasakan hal seperti itu. Hanya saja, kita sering tidak sadar apa sebenarnya yang kita tangkap. Jadi, mari kita bahas tanda-tanda yang sering terlewat, kebiasaan kecil, dan perilaku para pembohong, meski mereka merasa sudah pintar menyembunyikannya. Nomor 1. Mereka terlalu banyak menjelaskan atau memberi detail berlebihan. Pembohong cenderung bicara terlalu banyak, bukan dalam arti cerewet atau suka berbagi cerita, tapi lebih ke arah tumpahan informasi karena gugup. Mereka berpikir kalau semakin banyak detail yang diberikan, kamu akan lebih percaya. Misalnya, daripada sekadar bilang, "Aku pulang telat," mereka malah berkata, "Aku pulang jam 9.30. Jalanan macet banget. Aku sempat isi bensin juga. Oh ya, di pom bensin dekat rumah ada promo. Terus aku ketemu Greg. Dia nitip salam. By the way, kedengarannya masuk akal karena detailnya spesifik. Tapi orang yang jujur biasanya tidak berbicara dengan cara seperti monolog yang terkesan di skenario. Mereka cukup bilang apa yang terjadi, lalu lanjut ke hal lain. Terlalu banyak detail, terutama yang tidak penting, biasanya tanda bahwa seseorang sedang berusaha terlalu keras untuk meyakinkanmu. Nomor 2. Menghindari atau justru berlebihan dalam kontak mata. Yang satu ini agak rumit. Kita semua tahu bahwa menghindari kontak mata bisa terlihat mencurigakan. Tapi, kebanyakan pembohong juga tahu hal itu. Jadi, apa yang mereka lakukan? Mereka justru menatap matamu tanpa berkedip, berharap kamu menganggapnya sebagai tanda kejujuran. Namun, ada kekakuan atau ketegangan tertentu dalam tatapan mereka yang tidak sesuai dengan percakapan santai. Orang yang jujur biasanya melihat sekeliling secara alami saat berbicara. Mata mereka bergerak ketika sedang berpikir atau mencoba mengingat sesuatu. Sementara itu, pembohong sebenarnya sedang berakting. Jadi, ada yang terlalu sering mengalihkan pandangan, tapi ada juga yang menatapmu, seolah-olah sedang mencoba menghipnotis. Keduanya sama-sama terasa tidak nyaman. Nomor 3. Mereka mengulang pertanyaan sebelum menjawab. Saat seorang pembohong kaget atau tidak siap, mereka sering mencoba membeli waktu dengan cara mengulang pertanyaan yang baru saja kamu ajukan sebelum memberikan jawaban. Misalnya, kamu bertanya, "Kamu keluar semalam?" Mereka akan mengulang, "Aku keluar semalam?" "Enggak, aku enggak keluar semalam." Trik ini memberi mereka beberapa detik ekstra untuk memikirkan jawaban apa yang harus mereka berikan. Tapi, ini juga jadi tanda bahwa otak mereka sedang kebingungan. Orang jujur biasanya menjawab langsung. Respon mereka lebih alami karena jawabannya memang sudah jelas di pikiran mereka. Nomor 4. Mereka membuat sandwich kebenaran. Banyak pembohong suka menyelipkan kebohongan di antara dua kebenaran supaya terdengar lebih meyakinkan. Contohnya seperti ini. "Aku tadi ke gym, terus mampir sebentar ke rumah Julie, lalu pulang sambil bawa makanan." Padahal kenyataannya, mereka tidak pernah ke rumah Julie. Mereka memulai dan menutup cerita dengan hal yang bisa diverifikasi, sehingga bagian tengah, yaitu kebohongan, jadi lebih mudah diterima. Trik ini cukup pintar, karena kebanyakan orang hanya mengecek awal dan akhir cerita.
bagian bohongnya pun lolos begitu saja. Jadi, kalau seseorang memberikan cerita yang terdengar rapi dan lengkap, jangan hanya fokus pada bagian yang terdengar benar. Perhatikan juga detail yang mereka lewati atau singgung sekilas. Nomor 5. Mereka jadi defensif tanpa alasan jelas. Pembohong seringkali tiba-tiba jadi defensif karena memang sudah merasa tertekan. Kamu mungkin hanya menanyakan sesuatu, bukan menuduh, tapi mereka langsung marah. Alih-alih menjelaskan dengan tenang, mereka bereaksi seperti, "Aku nggak percaya kamu nanya kayak gitu. Kenapa kamu mikir aku gitu? Serius? Wow." Sikap defensif itu muncul cepat dan keras, dan biasanya tidak sesuai dengan nada percakapan sebelumnya. Ketidakcocokan itulah petunjuk penting. Kalau orang jujur, mereka biasanya hanya akan meluruskan dengan tenang. Tapi kalau sedang menyembunyikan sesuatu, mereka cenderung melawan habis-habisan karena merasa terpojok. Seringkali, mereka juga akan mencoba membuatmu merasa bersalah hanya karena berani bertanya. Nomor 6. Mereka menyentuh wajah, mulut, atau leher. Orang bisa berbohong lewat kata-kata, tapi tubuh mereka seringkali tetap berusaha mengatakan yang sebenarnya. Saat seseorang berbohong, rasa cemas mereka sering terlihat lewat gerakan fisik, seperti menyentuh wajah, menutup mulut, atau mengusap leher. Bahkan gerakan kecil seperti memainkan kerah baju atau sedikit berkedut bisa jadi sinyal bahwa sadar dari ketidaknyamanan. Itu adalah bentuk perilaku self-soothing, seolah tubuh mereka mencoba menenangkan diri di tengah kebohongan. Sebagian besar waktu, mereka bahkan tidak sadar sedang melakukannya. Jadi, kalau seseorang tiba-tiba terlihat gelisah atau sering menyentuh wajahnya ketika topik tertentu dibicarakan, itu bisa jadi bendera merah untukmu. Nomor 7. Nada suara mereka sedikit berubah di tengah cerita. Yang satu ini cukup halus, tapi sekali kamu menyadarinya, kamu akan sulit untuk tidak memperhatikan lagi. Saat seseorang berbohong, terutama tentang hal yang membuat mereka stres, suara mereka cenderung berubah. Nada bicaranya bisa naik sedikit. Kecepatan bicara bisa jadi lebih cepat atau justru melambat. Kadang, cara mereka berbicara terdengar terlalu terlatih, seolah-olah sudah disiapkan sebelumnya. Perubahannya tidak selalu besar atau dramatis. Hanya sedikit perbedaan nada atau ritme ketika sampai pada bagian cerita yang sebenarnya tidak benar. Kamu tidak perlu jadi ahli vokal untuk menangkapnya. Cukup perhatikan alur suara mereka. Kalau tiba-tiba terdengar berbeda di momen penting, kemungkinan besar instingmu sudah menangkap sesuatu. Nomor 8. Mereka sering tanpa sadar menyanggah perkataan sendiri. Kebohongan sulit untuk konsisten. Alasannya sederhana, karena itu dibuat-buat, dan hal yang dibuat-buat jauh lebih sulit diingat. Kamu mungkin mendengar mereka mengatakan sesuatu di awal, lalu 5 menit kemudian mereka bicara hal lain yang tidak sesuai. Misalnya, "Aku udah lama nggak keluar. Aku lebih banyak di rumah akhir-akhir ini." Tapi kemudian mereka bilang, "Oh iya, aku sempat ke rooftop bar baru itu. Musiknya keras banget sampai susah ngobrol." Itu adalah celah kecil, dan biasanya mereka sendiri tidak sadar sudah melakukannya. Kamu tidak perlu langsung menegur atau menyalahkan. Cukup simpan dalam ingatan. Semakin banyak seseorang bicara, semakin besar kemungkinan kebohongan mereka akan terurai dengan sendirinya. Nomor 9. Emosi mereka tidak sinkron dengan perkataannya. Seseorang bisa saja mengatakan apapun, tapi kalau perasaan di balik ucapannya tidak sesuai, biasanya akan terasa janggal. Pembohong seringkali berpura-pura menunjukkan emosi, tapi jarang berhasil melakukannya dengan baik. Mereka bisa saja mengatakan sesuatu yang sedih tanpa ada nada kesedihan sama sekali. Atau pura-pura kaget, tapi reaksinya justru muncul setelah momennya lewat.
Keterlambatan atau ketidakcocokan itulah yang membuat mereka terbongkar. Emosi yang asli biasanya muncul seketika, bahkan sebelum kita bisa mengendalikannya. Sementara pembohong sedang berakting, sehingga ekspresi mereka sering terasa dipaksakan, terlambat, atau hambar. Ibarat melihat seseorang tertawa pada lelucon yang tidak mereka pahami, dan itu pun terlalu telat. Nomor 10. Mereka berusaha mengalihkan atau mengganggu perhatianmu. Saat tekanan mulai meningkat, seorang pembohong bisa tiba-tiba mengganti topik atau mencoba mengalihkan fokusmu. Bisa jadi kamu hampir menemukan sesuatu, tapi alih-alih menjawab langsung, mereka malah berkata, "Kenapa sih kita ngomongin ini sekarang?" Atau, "Udahlah, jangan dibesar-besarin." Kadang mereka bahkan akan membalik keadaan dengan menudingmu terlalu curiga, atau berusaha membuatmu merasa bersalah karena meragukan mereka. Taktik ini berhasil karena mereka menyerang logikamu lewat emosi, terutama rasa bersalah atau bingung. Ingat, pembohong tidak hanya berusaha menipumu lewat kata-kata, tapi juga dengan memanipulasi intuisimu. Itulah kenapa tanda-tanda halus seperti ini penting diperhatikan. Mereka bisa melewati pertahanan logikamu dan membuatmu meragukan instingmu sendiri. Sekarang, kamu sudah tahu apa saja yang harus dicermati. Satu tanda saja mungkin tidak berarti banyak, tapi ketika beberapa dari tanda ini muncul bersamaan, saat itulah kamu benar-benar harus mulai waspada. Kalau kamu merasa video ini bermanfaat, jangan lupa tekan tombol like, subscribe, dan tinggalkan komentar. Kami juga ingin tahu pendapatmu. Silakan bagikan video ini kalau menurutmu ada orang lain yang juga bisa mengambil manfaat darinya. Lebih banyak konten seperti ini akan segera hadir. Terima kasih sudah menonton.